Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 yang disampaikan oleh Pak Gubernur beberapa waktu yang lalu, ada pesan-pesan dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, yaitu Pak Ayub Amali, menyampaikan bahwa persoalan yang ada di Provinsi Jawa Tengah adalah masalah aset, terutama adalah aset di lingkup dinas pendidikan, yaitu di SMA, SMK, dan SLB. Maka untuk merespon dari apa yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK dan ada arahan dari Gubernur untuk segera menyelesaikan aset-aset yang masih bermasalah secara administrasi di sekolah-sekolah, maka kami menerjunkan tim validasi ke Dinas Pendidikan untuk menginventarisir aset-aset yang ada di sekolah, baik di SMK, SMA maupun SLB. Nah, itu latar belakangnya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan permintaan dari Dinas Pendidikan untuk merubah kendaraan-kendaraan yang ada di sekolah, kendaraan bermotor yang dibiayai dari non APBD untuk menjadi plat merah. Nah, dari pihak Polda menyampaikan bahwa untuk memasukkan aset yang tadinya kendaraan bermotor berplat hitam menjadi plat merah harus ada review atau validasi dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Maka dalam waktu yang bersamaan kami juga menerjunkan tim untuk memvalidasi kendaraan bermotor yang nanti akan diplat merahkan. Sehingga nanti hasil dari validasi kami sebagai dasar Dinas Pendidikan untuk merubah kendaraan plat hitam menjadi plat merah. Nah, ini penting. Kalau sudah menjadi plat merah, artinya menjadi milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini nanti bisa dibiayai dari biaya operasional. Jadi kalau masih plat hitam, masih atas nama komite, tidak bisa dibiayai dari operasional yang ada di sekolah. Nah, kalau sudah plat merah, artinya sudah menjadi milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah, punya milik negara. Artinya bisa dibiayai dari biaya operasional. Nah, ini latar belakangnya. Nah, berikutnya kita melihat peraturan gubernur tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 120 ya, tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Itu mengatur tentang aset, di mana bahwa kriteria aset itu dapat diakui sebagai aset pemerintah, yaitu yang pertama berwujud, yaitu ada wujudnya, apakah bentuk inventaris, apakah bentuk kendaraan bermotor atau bangunan yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Nah, itu kalau barang-barang yang dinilai oleh Bapak Ibu berumurnya tidak ada setahun, itu jangan dimasukkan sebagai aset. Yang kedua adalah biaya perolehan aset dapat diukur secara madai, secara andal. Jadi kalau Bapak Ibu menerima hibah misalkan dari pihak lain, dari dunia usaha yang SMK atau dari alumni, itu harus ada nilainya berapa, nilai yang wajar atau fair value. Nah, kalau biasanya kalau eh, pembeliannya baru itu menggunakan apa namanya kwitansi, faktur dan sebagainya. Tapi kalau barang-barangnya udah bekas lama, itu ada diukur dengan harga yang wajar pada saat itu. Yang berikutnya adalah tidak dimasukkan untuk dijual dalam operasi yang normal. Jadi memang digunakan untuk operasional sekolah, tidak dimasukkan untuk dijual kembali. Yang berikutnya adalah diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Jadi bukan untuk di pameran, tapi akan digunakan untuk kegiatan sekolah. Aset tetap yang diperoleh melalui hibah, donasi diakui pada saat aset tetap tersebut diterima atau hak kepemilikannya berpindah.
Nah, maka Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat menerima hibah dari komite harus ada serah terima, berita acara serah terima, misalkan dari komite, dari dunia usaha atau dari alumni sekolah, diserahkan dari pihak yang lain kepada pihak sekolah. Nah, nanti berdasarkan berita acara, di situ ada nilainya, baru dimasukkan sebagai aset Bapak Ibu semuanya. Yang berikutnya adalah kepemilikan aset tetap ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan, dalam hal ini misalnya ditandai dengan sertifikat tanah, berita acara serah terima pekerjaan ya, dan bukti kepemilikan yang sah dan sesuai dengan peraturan undang-undangan. Maka tadi yang seperti mobil, kendaraan yang beberapa waktu lalu banyak sekolah menerima kendaraan karena ada langganan aqua galon mendapat mobil. Nah, mobil tersebut harus diatasnamakan ke sekolah. Maka dibuat berita acara dari komite ke sekolah. Sehingga dasarnya dari berita acara itu nama sekolah itu nanti yang diplatkan merah, di plat merah. Dan Bapak Ibu karena itu aset sekolah bisa dibiayai dari operasional dana yang dari pemerintah. Kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Di dalam Pergub nomor 6 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Perda nomor 5 tahun 2017 tentang pengelolaan aset, tentang pengelolaan barang daerah, tata cara pengamanan kendaraan dinas, ini kait dengan kendaraan dinas. Yang pertama adalah pengamanan fisik, membuat berita acara serah terima kendaraan, yaitu dari komite atau wakil dari orang tua kepada sekolah, yaitu pejabat yang menggunakan, yaitu kepala sekolah dalam ini. Yang kedua adalah membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dan ditangani oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional. Artinya nanti ada tanggung jawab dari kepala sekolah atau dari wakil kepala sekolah bidang sapras ya, atau kasubag TU-nya. Yang berikutnya adalah pengamanan administrasi, menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menata usahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut. Nah, pertama adalah BPKB. Nanti karena sudah diserahkan ke pemerintah, maka BPKB-nya berubah dari nama yang dulunya nama seseorang menjadi nama sekolah. Fotokopi STNK, berita acara serah terima barang, kartu pemeliharaan, data daftar barang, dan dokumen terkait lainnya yang diperlukan. Sedangkan pengamanan hukum melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau kendaraan bermotor plat merah ini lebih murah dari plat hitam. Berikutnya adalah melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor, kendaraan dinas bermotor. Nah, seandainya nanti ada yang hilang, siapa yang pakai itu nanti ada tuntutan ganti rugi. Oke, dilanjut. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan ya. Aset tetap dan non-BOS dan BOP yang belum tercantum. Yang pertama, pembentukan tim validasi oleh inspektorat. Ini timnya sudah jalan. Yang kedua adalah nota dinas Kepala Dinas Pendidikan nomor 022.1S tanggal 22 Maret 2021 kepada seluruh sekolah untuk melaksanakan pendataan atas aset sekolah yang bersumber selain dari dana BOS dan BOP paling lambat tanggal 12 April. Nah, beberapa hasil pemeriksaan kami menemukan bahwa sekolah-sekolah sering menerima bantuan dari pusat, yang dimana bantuan itu langsung dari pusat ke sekolah tanpa diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, sehingga oleh Dinas Provinsi
tidak ketahui aset-aset yang diterima. Maka untuk itu kepala sekolah yang menerima hibah dari pusat itu agar mendata dan melaporkan aset-aset yang diterima dari pusat atau dari masyarakat atau dari manapun selain dari dana BOS dan BUP. Artinya selain dari dana pemerintah. Yang berikutnya adalah pengamanan atas kendaraan bermotor roda 4 yang masih plat hitam. Nah ini karena kemarin banyak sekali Bapak Ibu kepala sekolah yang mendapatkan mobil minibus ya, karena langganan air minum waktu itu. Nah, supaya itu segera di plat merah. Dasarnya adalah nota dinas Kepala Dinas Dikbud tanggal 9 November 2020 kepada seluruh sekolah untuk melakukan pendataan terhadap kendaraan bermotor roda 4 yang sudah tercatat di KIP namun masih berplat hitam. Yang kedua, koordinasi dengan Lantas Polda Jawa Tengah bahwa proses pengalihan kendaraan bermotor roda 4 dari plat hitam menjadi plat merah harus diketahui oleh pengawas pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Jadi Polda akan memproses peralihan dari plat hitam ke merah setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat. Yang berikutnya adalah surat permohonan review kepada Inspektur Jawa Tengah dari Dinas Pendidikan yaitu tanggal 29 Maret 2021. Jadi kemarin kami terima dari Dinas Pendidikan permohonan review aset kendaraan bermotor roda 4 yang masih plat hitam. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, perkembangan validasi yang kami lakukan beberapa hari ini, sudah 2 minggu ya, seminggu yang lalu. Nah, jumlah sekolah yang sudah mengirim data ini masih sedikit Bapak Ibu. SMA, SMN, sekolah menengah atas negeri, yang sudah itu 166 sekolah. Jadi baru 45,86% dari 362 sekolah. Jadi masih cukup banyak yang belum. Baru 166. Nah, datanya nanti kami sampaikan ya. Dari tim sudah ada. Jadi masih ada sisa yang belum mengirim data. Sedangkan SMK negeri, sudah menengah kejuruan negeri, sudah ada yang mengirim data 106. Tetapi 236 belum mengirim. Mohon maaf, dari 236 yang sudah mengirim 106. Jadi yang belum mengirim berapa ini? Sisanya ya. Nah, artinya apa? Capaiannya baru 44,92. Belum ada 50%. Sedangkan sekolah luar biasa negeri, SLB negeri, sudah ada yang mengirim 19 dari 39 sekolah. Berarti yang 20 belum mengirim. Totalnya presentasinya 48,72. Nah, ini mohon Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu kepala cabang dinas, tolong mohon perhatiannya supaya segera mengirim data ke inspektorat, kepada tim inspektorat yang ada di Dinas Pendidikan. Jumlah sekolah yang memiliki aset non BOS dan BOP yang belum tercatat. Dari SMA ini ada yang belum 54, sedangkan yang sudah ini 112. Jadi ada sekolah yang memiliki aset dari dana non BOS dan BOP. Artinya dari dana pihak ketiga ya. Baik komite, dari dunia usaha atau dari alumni atau sumbangan dari pihak lain. Ini yang belum tercatat ini 154. Yang sudah itu 112. Sedangkan SMKN, sekolah menengah kejuruan negeri, yang belum tercatat itu 27, sedangkan yang sudah tercatat 79. SLB negeri
ada yang belum 3 dan yang sudah 16. Nah ini data-datanya. Mohon nanti Bapak Ibu kepala cabang dinas maupun kepala sekolah ya, dan juga Kasubag TU-nya agar segera melakukan pendataan. Nah, sumber dana aset tetap non-BOS dan BUP, yaitu bantuan pemerintah pusat. Ini yang hibah yang langsung ke sekolah tanpa sepengetahuan dari dinas. Yang berikutnya adalah DAK, dana alokasi khusus. Yang lain adalah dana PSM, peran serta masyarakat atau komite, hibah dari masyarakat. Contohnya dari desa, dari dunia usaha, industri ya, dunia industri, usaha dan industri, atau dari bantuan alumni, atau dari usaha sendiri. Ini beberapa SMK negeri sudah punya usaha, seperti di Klaten ya, ada di Klaten, di Boyolali, SMK-nya sudah punya usaha mandiri. Nah, pada waktu beli aset, nah ini tolong asetnya dilaporkan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu mengirim ke email kami, nanti kami telah dan kami tindak lanjuti. Kalau masih ada yang kurang datanya, nanti kami konfirmasi lagi. Berikutnya adalah perkembangan pendataan kendaraan roda 4 plat hitam. Data masuk via Google Drive sampai dengan 13 April 92 sekolah. Jumlah kendaraan bermotor roda 4 yang bersumber dari dana komite atau pihak ketiga berplat hitam dan tercatat dalam KIP. Jadi ada 126 sudah tercatat di dalam kartu inventaris barang, tapi masih plat hitam. Nah ini yang proses nanti akan di plat merah. Yang berikutnya adalah berplat hitam dan belum tercatat di KIP. Nah, kalau yang 126 tadi masih plat hitam tapi sudah tercatat di dalam kartu inventaris barang. Nah, yang 22 ini masih plat hitam dan belum tercatat di KIP-nya. Jadi masih belum tercatat di aktifanya. Yang berikutnya berplat merah dan belum tercatat di KIP. Nah, ini sudah ada yang plat merah tapi nggak masuk dalam kartu inventaris barang. Nah, kalau ini nanti Bapak Ibu tinggal mencatat kendaraan itu ke dalam KIP-nya, masuk ke dalam laporan. Karena platnya sudah merah. Yang berikutnya adalah berplat merah dan tercatat di KIP. Nah, yang benar itu baru 16 Bapak Ibu. Yang sudah sempurna artinya baik sudah plat merah dan sudah dicantum dalam KIP itu baru 16. Nah, yang lain masih proses proses untuk memasukkan di dalam aset Pemprov, baik dari segi statusnya yaitu plat merah maupun dari segi administrasi yaitu masuk dalam KIP-nya. Jadi masih ada cukup banyak, 126 ditambah 22 ditambah 4. Nah, sedangkan yang 16 ini Bapak sudah selesai karena sudah plat merah dan masuk dalam KIP. Atas kendaraan bermotor roda 4 yang bersumber dari komite atau pihak tiga lainnya yang sudah tercatat di KIP namun masih berplat hitam, belum dilengkapi dengan dokumen pendukung yang menyatakan kesanggupan untuk merubah menjadi plat merah baik dari sisi anggaran maupun aspek lainnya. Ini nanti disampaikan kepada komite. Syaratnya adalah lunas dulu Bapak Ibu. Kalau belum lunas, kendaraannya jangan dimasukkan ke plat merah dan dimasukkan KIP. Nanti begitu ada masalah karena itu masih di leasing, masih utang, itu nanti sudah terlanjur di KIP, nggak masuk ke dalam aset, nggak bisa keluar. Jadi sebaiknya nanti setelah selesai aset itu sudah dibayar penuh 100%, tidak ada hutang piutang, itu baru dimasukkan di dalam KIP dan diplat merahkan. Nah, ini beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama adalah validasi aset tetap non-BOS dan BOP. Jadi nanti inspektorat akan melakukan validasi. Sekolah yang belum mengirim data agar segera menyampaikan data kepada inspektorat via email. Jadi mohon kepada sekolah yang tadi belum menyampaikan datanya,
agar segera mengirim via email data-data yang dananya dari non-BOS dan non-BOP. Tadi ada beberapa kriteria tadi ya, baik dari komite, dari DAK, dari hibah pusat, ya, dari usaha mandiri maupun dari pihak ketiga. Yang berikutnya adalah cabang dinas agar mengkoordinir sekolah untuk mempercepat pengiriman data kepada inspektorat. Nah, karena kami diminta segera nanti pemeriksaan BPK itu nanti akan merekomendasikan pada inspektorat menindaklanjuti semua temuan. Nah, kami ini kalau sudah bisa dilaksanakan artinya rekomendasi di BPK sudah selesai nantinya. Review kendaraan bermotor oleh inspektorat 92 sekolah yang telah menyampaikan data agar melengkapi data dukung berupa surat pernyataan yang memuat kesediaan untuk melakukan pengalihan plat hitam menjadi plat merah, kesanggupan untuk mengalokasikan anggaran BOP untuk biaya baik nama dan pernyataan bahwa kendaraan tersebut tidak dalam sengketa. Nah, tadi saya sampaikan bahwa yang masih leasing, masih nyicil, jangan dimasukkan dulu. Kalau sudah lunas, sudah clear, sudah beres, baru dimasukkan. 92 sekolah tersebut agar mengirim berita acara serah terima kendaraan dari komite, dari pihak ketiga lainnya kepada sekolah. Ya, ini diwakili oleh kepala sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar mengkoordinir data pendukung dari sekolah dan menyampaikan kepada inspektorat. Saya minta kepada kabit-kabit ya di Dinas Pendidikan, kabit SMK, kabit SMA ya dan SLB, tolong mendorong dan kasih-kasihnya harap mendorong untuk percepatan pengiriman data. Nah, ini data jumlah sekolah yang belum mengirim data validasi aset non-BOS dan BOP. Di Kabupaten Semarang ada 7 SMA, ada 6 SMK, dan 1 SLB. Kabupaten Kendal ada 10 SMA, 2 SMK, dan 1 SLB. Di Demak cukup besar yaitu 12 SMA, 2 SMK, dan 0 SLB-nya. Nah, ini yang gerobokan bagus Bapak Ibu, 0 itu artinya gerobokan sudah mengirim semua. Nah, ini data-data ini nanti kita sampaikan. Nah, yang cukup besar itu di Brebes Bapak Ibu. Di Brebes itu ada 17 SMA ya yang belum mengirim datanya untuk SMA dan 6 SMK serta 1 SLB. Nah, Cilacap itu ada 16 SMA, 7 SMK, dan 2 SLB. Ini data-datanya dan totalnya ada 196 SMA yang belum mengirim data validasi. 130 SMK dan ada 20 SLB. Jadi masih cukup banyak Bapak Ibu yang belum mengirim data validasi, yang formnya sudah dikirim oleh tim inspektorat kepada Bapak Ibu semuanya melalui Dinas Pendidikan. Jadi cukup besar yaitu 196 SMK yang belum mengirim, SMK masih ada 130 dan SLB 20. Nah, itu Bapak Ibu gambaran dari hasil validasi kami sementara. Kami mohon percepatan tindak lanjut dari validasi yang dilakukan oleh inspektorat. Nah, sambil menunggu dari Pak Sekda nanti akan berikan arahan pada kita semuanya, Bapak Ibu. Okay. Mohon maaf karena Pak Sekda ternyata rapat dengan Dewan, beliau tidak bisa. Nah, saya bacakan sambutan dari Pak PJ Sekda atas kegiatan pada hari ini. Saya bacakan sambutan dari beliau secara utuh, Bapak Ibu ya. Suara saya masih bisa dimonitor, Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jelas. Itu paling jelas. Oke.
Matur, soalnya tadi kok diam semua. Saya pikir kayak itu. Ya, Bapak Ibu, saya bacakan sambutan dari Bapak Sekretaris Daerah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Inspektur Polisi Jawa Tengah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Kepala SMK, SLB Negeri Jawa Tengah, dan Bapak Ibu pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, segala puji kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita diberi kesempatan untuk dapat hadir secara virtual pada rakor hari ini. Selain menjadi media koordinasi dan komunikasi, forum ini juga penting sebagai nawaitu kita, niat kita dalam mengendalikan aset daerah, khususnya yang berada di lingkungan cabang dinas pendidikan dan SMK, SMA, SLB Negeri Jawa Tengah. Sebagaimana hasil audit pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas laporan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, masih terdapat SMA, SMK, dan SLB negeri yang belum mencatat aset tetap yang bersumber selain dari dana BOS dan BOP per 31 Desember 2020. Atas dasar itulah, kemudian Bapak Gubernur telah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan validasi atas aset tetap yang bersumber selain dari dana BOS dan BOP yang belum tercatat di dalam kartu inventaris barang. Saya minta kepada Inspektorat agar tugas validasi aset ini dilakukan sebaik mungkin. Cabang Dinas Pendidikan, SMA, SMK, dan SLB, saya harapkan untuk bisa bekerja sama dengan Inspektorat dalam proses validasi ini. Selain itu, beberapa catatan dari BPK kemarin adalah terkait pengamanan aset tetap kendaraan bermotor yang berasal dari hibah komite pihak ketiga, ada yang sudah tercatat dalam KIP, tetapi plat nomornya masih hitam. Hal ini harap menjadi perhatian agar segera dialihkan dari plat hitam ke plat merah dengan sepengetahuan Inspektorat selaku pengawas pemerintah daerah. Segera ajukan permohonan peralihan plat kendaraan dan lengkapi data-data pendukung terkait. Ini penting mengingat data-data tersebut menjadi langkah strategis kita dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, disebutkan bahwa barang daerah memiliki aturan dan siklus pengelolaan yang bersifat nasional, mulai dari perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahantanganan, sampai penghapusan dan tuntutan ganti rugi. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, aset atau barang milik daerah merupakan sumber daya ekonomi yang mempunyai fungsi strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Aset yang dikelola dengan baik akan menjadi prasarana pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah. Sedangkan aset yang idle atau menganggur dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sebaliknya, jika aset tidak dikelola dengan semestinya, keberadaan aset justru menjadi beban biaya bagi pemerintah daerah. Untuk menunjang keberhasilan tata kelola barang milik daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan dukungan, komitmen, partisipasi, dan tanggung jawab dari semua komponen yang bersinggungan dalam pengelolaan aset. Untuk itu, saya minta seluruh peserta rakor untuk mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan aktif.
Bertanyalah jika ada hal yang kurang jelas agar dapat memahami dengan baik dan melaksanakannya dengan benar. Sebab para pengurus barang dalam hal ini SMA, SMK, dan SLB merupakan ujung tombak dalam pengelolaan aset daerah. Perlu saya tekankan bahwa pengelolaan aset merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap OPD. Karena itu sangat berpengaruh pada penilaian atau opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK Perwakilan Jawa Tengah. Oleh karena itu, saya minta kepada semua pihak sebagai pengguna barang, tolong dilaporkan secara tertulis untuk menyusun rencana kebutuhan maupun pembayaran barang milik daerah secara real. Semua pihak juga harus secara serius lanjutkan sensus barang milik daerah dengan prinsip semboyan yang tercatat harus ditemukan, yang ditemukan harus dicatat. Bisa ulangi, yang tercatat harus ditemukan, yang ditemukan harus dicatat. Hasil sensus harus mampu menunjukkan barang ada atau tidak. Barang yang ada harus diketahui statusnya, baik rusak ringan atau rusak berat. Demikian pula aset yang tidak ada harus diketahui apakah karena double pencatatan, hilang, atau musnah karena proses alam. Selanjutnya, yang tak kalah penting dan harus dilakukan adalah melaksanakan pengamanan aset baik secara hukum dengan sertifikasi maupun secara fisik dengan membuat patok, label, label kepemilikan, dan pagar guna mengantisipasi penguasaan oleh pihak lain. Ini harap diperhatikan dengan seksama. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ke depan pengelolaan aset daerah Provinsi Jawa Tengah semakin baik. Selamat melaksanakan rakor. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dr. Prasetyo Aribowo, SHM Sos MC. Terima kasih. Demikian saya bacakan sambutan dari Bapak PJ Sekda yang rencana akan hadir di tengah-tengah kita. Cuman karena ada rapat mendengar dengan DPRD, tadi mohon maaf agak terlambat memulainya karena dari pagi pada mewakili gubernur rapat musrenbang di Gradika dan juga saya tadi hadir baru selesai sekitar jam 1. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Nanti kita diskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah dan cabang dinas, kita diskusikan bersama. Saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan Mbak Indra. Ya, setengah jam, 30 menit. Baik Bapak Ibu, terima kasih pada Bapak Inspektur Provinsi Jawa Tengah dan kepada sekolah-sekolah kami mohon untuk segera menyampaikan data pendukung kepada tim.
Dan Bapak Ibu selanjutnya adalah agenda tanya jawab pada Bapak Ibu yang akan menyampaikan masukan, saran atau pertanyaan bisa disampaikan di chat atau raise hand. Monggo. Sini Bu, biar dengar. Oke, monggo ya. Langsung sini aja, Mas. Langsung. Sudah masuk, Mbak. Inje. Monggo Bapak Ibu, ada Ya. yang akan bertanya? Ya. Oke. Saya Bu bertanya Bu, SMK Negeri 3 Semarang Bu. Oke, monggo Ibu. Inje, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inje, sugeng siang Pak Inspektur, Pak Hendri, juga Bapak Ibu semuanya. Saya Bu Umi dari SMK Negeri 3 Semarang. Menarik sekali tadi yang disampaikan Pak Hendri, dan kebetulan saya punya permasalahan ini Bapak. SMK 3 itu kan dulu adalah sekolah SGO, hibah. Nah, kemudian kami mendapatkan hibah lagi dari tidak tahu Pak dari mana, tanpa dokumen, semuanya berupa alat-alat Pak, mesin-mesin perkakas, dan itu alatnya besar-besar Bapak. Jadi alat-alat itu selama ini tidak pernah tercatat, juga tidak pernah ada dokumennya. Itu merupakan hibah dari mana Pak Wartono? ST6. Iya, hibah dari ST6, dan itu agak banyak Pak, mesin besar begitu. Nah, karena sejak dulu tidak pernah tercatat di aset, jadi untuk selanjutnya alat-alat tersebut harus bagaimana Bapak? Mohon petunjuk. Nggih, matur suwun. Nggih, Bu. Dilanjut. Monggo. Sampun Bu Umi? Sampun Bapak, itu saja. Oh, nggih, Bu Umi. Banyak Nggih. alatnya tapi Monggo. Nggih, matur nuwun Bu Umi dari SMK 3 Semarang. Nggih, Bapak Hendri. Lanjut SMA Ambarawa, dari Ambarawa. Saya Yun Sewu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Nggih, Bapak badhe matur kaitannya Pak. dengan aset Pak yang sinten Pak sudah niki? Pak Bowo, Pak Pak sinten? Teguh Wibowo, Teguh Wibowo. Pak Teguh nggih, Pak Teguh nggih. Nggih. Yun Sewu matur kaitannya dengan penghapusan barang aset negara yang di tempat kami, mungkin di tempat sekolah lain juga sama, itu banyak sekali aset-aset yang sudah tidak digunakan dan menumpuk di gudang. Contohnya buku paket. Nah, mohon ini solusinya untuk penghapusan supaya nanti ruangan itu bisa dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Mungkin ada barang-barang lain yang juga sudah waktunya untuk dihapus, tapi selama ini kita kesulitan untuk menghapus. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Teguh. Satu lagi mungkin dari SMA mana? Ada? Satu lagi dari Kendal. Dari Batang, Pak. Kendal. Dari Batang, Pak. Tanya, Pak. Oh, dari Batang. Nggih, monggo. Pak sinten, Pak? Saya Pak Suyanta dari SMK Negeri 1 Kandeman. Oh ya. Ingin bertanya, Pak. Kami mendapat hibah dari pusat berupa mobil 2 unit yang dipergunakan untuk praktek. Yang kami tanyakan, apakah mobil itu perlu diplat merahkan atau tidak? Karena waktu kami terima, kami hanya menerima berita serah terima saja tanpa ada surat-suratnya, BPKB maupun STNK. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih. Nggih, Pak Rudi ya dari SMA atau SMK tadi? Kandeman ya? SMK. Oh iya, saya pernah ke sana Pak ya? Di dekat jalan tol Iya, itu Pak. ya? Iya. Oh iya. Oke, 3 dulu saya jawab, nanti saya dibantu oleh tim saya, Pak Taryo dan teman-teman nanti. Yang SMK 3, Bu Umi ya? SMK 3 ini di mana Bu? Lokasinya Bu? Oh, di Rono ya? Oh iya ya.
yang dekat Undip ya. Iya. Ini hibah alat-alat besar dari ST. Nah, pertanyaan adalah tahun berapa ini Bu Umi, alat-alat yang dari ST dulu sekolah teknik ini yang diterima itu tahun berapa? Itu yang informasi dari Ibu kan belum dimasukkan ya. Nah, coba saya itu tahun berapa Bu? Saya ingin tahu penerimaannya itu hibah. 1989 Bapak. Oh, 1989 berarti zaman Orde Baru Bu ya? Injil Bapak sampun kanggo Ya. sangat. Kayaknya ada yang belum lahir itu. Oh, 89. Nah, 89. itu sampai sekarang tidak dimasukkan di dalam KIP Bu ya, berarti kan? Betul Bapak. Kita di informasi. Iya. Betul, betul. Ya Bapak. kalau misalnya 89 sekarang 2021 berapa tahun itu? Sudah hampir 25 tahun lebih Bapak. 25 tahun ya. Jadi kalau Iya. di dalam akuntansi itu asetnya sudah nilainya 0 itu penghapusannya. Nah, untuk pengamanan Bu, memang itu karena mungkin saya kondisinya buka barang-barangnya mungkin Ibu sudah enggak bagus kan, udah lama itu kan. Nah, itu pengamanannya baik Ibu masukkan nanti di ekstra komputable. Jadi tetap dicatat di pembukaan, nanti Pak Tarjo nanti dijelaskan. Timnya istilahnya kalau istilah di dalam akuntansi keuangan korporat perusahaan itu namanya ekstra komputable Bu. Nah, jadi nanti dicatat tapi tidak dimasukkan di dalam KIP. Karena apa? Itu mungkin sudah 25 tahun. Nanti kalau menghapus alatnya besar ribet Bu. Jadi kalau nanti tadi pertanyaan dari penghapusan termasuk penghapusan itu. Penghapusan itu kan harus ada izin, ya kan? Izin kepada BPKAD, nanti juga inspektorat suruh melihat itu. Nah, karena itu mungkin nilainya sudah 0 ya. Tetap Bapak ya Ibu catat di dalam catatan ya. Tetapi tidak dimasukkan di dalam neraca. Ini alternatifnya. Tapi kalau barangnya masih bagus, Bu Umi, ya masuk dalam KIP. Artinya nanti menjadi operasional. Saya khawatirnya karena sudah 25 tahun. 25 tahun kan penyerahannya. Nah, belinya sendiri mungkin 32 tahun. 32 tahun. Oh, 32 tahun. Ini ada yang belum lahir di sini, Bu. Tim saya. Bulan 32 tahun. Nah, itu belinya mungkin sebelum 89 kan itu kan. Mungkin zaman Belanda itu Bu, mungkin belinya zaman Belanda. Nah, artinya secara ekonomi sebenarnya dari segi akuntan itu sebenarnya enggak ini. Ekonomisnya nilainya udah 0. Cuman untuk pengamanan tetap Ibu catat di ekstra komputable. Istilah kalau dalam akunting komersial adalah ekstra komputable gitu. Ya, di sini dicatat tapi tidak dilaporkan di neraca. Nah, konsekuensinya kalau dimasukkan neraca, nanti barang itu rusak, sudah kondisinya sudah enggak bagus. Nah, cara mengeluarkannya itu harus pakai berita acara penghapusan. Nah, ini Ibu kesulitan karena sudah 32 tahun. Itu kira-kira kalau dijual laku nggak Bu itu? Laku Pak, karena kan itu besi-besi ya, artinya besinya Pak ya. Jadi besi tua berarti ya? Besi rongsokan aja ya, di kilo itu ya? Oh iya berarti. Oh iya. Artinya hanya dinilai besi tua itu ya, di kilo itu ya, bukan mesinnya ya. Oh iya. Ya, nanti sebetulnya kalau spare part-nya atau onderdilnya itu dibetulkan Bapak, ya alat itu masih bisa digunakan Bapak. Itu kan kayak alat-alat pertukangan yang besar-besar itu Bapak, alat ketam dan sebagainya itu Bapak. Sebetulnya masih bisa dimanfaatkan. Kalau memang itu ada yang menggunakan dan kemudian diperbaiki gitu ya bisa Bapak. Tetapi secara ekonomis gimana Bu? Antara biaya perbaikan dengan manfaatnya kalau Ibu beli baru lebih bagus mana itu? Tidak imbang, Pak. Tidak imbang, Bapak. Tidak imbang. Jadi, saya punya pengalaman ini, Bu. Tahun 2000, pada waktu 2000, diminta pertama bikin neraca itu, saya ditugaskan di Politeknik Negeri Semarang. Politeknik yang di Tembalang itu, Bu. Nah, sebelum Politeknik itu kan namanya D3 itu, D3 D3 teknik lah itu kan. Nah, saya diminta inventarisir barangnya, itu termasuk alat-alat tukang. Jadi kalau alat tukang itu kan bantuan dari Jerman, itu pemerintah Indonesia nggak beli. Di grant bantuan dari Jerman, itu karena alatnya dari Jerman, skopnya itu kalau yang buat yang buat nyemen itu, nah ukurannya 3 kali dari orang Indonesia.
kalau buat nyeman itu. Jadi mahasiswa itu nggak praktek, nggak mau pakai. Lebih baik dia bawa sendiri. Karena apa? Untuk skop itu paling sekali 2 kali dia udah capek itu. Ya, akhirnya apa? Itu hanya diusulkan dihapus. Karena udah bertahun-tahun nggak kepakai, mahasiswanya nggak ada yang mau pakai. Nah, akhirnya nggak efektif. Nah, beberapa alat itu karena tangannya orang Jerman kan gede, Bu. Nah, itu dibawa Indonesia. Ya, termasuk apa alat-alat itu yang secara ini visinya orang Indonesia itu lelah menggunakan itu. Nah, itu akhirnya apa? Sudah ini akhirnya diajukan penghapusan. Nah, penghapusan kan jadi ribet. Karena tadi pertanyaan tadi, barang itu nongkrong di gudang. Nah, gudangnya itu mau digunakan untuk barang yang baru kan gitu. Nah, sepanjang barang yang lama belum dihapus, itu nggak boleh dihilangkan. Nah, prosesnya lama, ini itu jadi kendala. Saya tadi Ibu menyamakan, apakah tadi sudah kalau belum dimasukkan di dalam pembukuan neraca, ya sebaiknya di minimal ya, itu di dalam dicatat di extra comptable supaya nggak hilang. Jadi ada kontrol monitoringnya. Tetapi kalau menurut Ibu mau dimasukkan ke neraca boleh. Nah, karena yang tahu kondisinya ibu kan, jadi apa namanya barangnya sejauh mana bagus, kalau pembeliannya bagus. Nah, untungnya kalau masuk dalam neraca itu bisa dibiayai dari anggaran pemerintah, biaya operasional sebagai pemeliharaan. Kalau tidak tercatat itu harusnya nggak boleh, karena nanti akan ketahuan jika diperiksa. Barangnya tidak tercatat kok ada biaya keluar. Nah, itu jadi masalah itu. Tapi kalau bicara di neraca itu boleh dibiayai dari pemeliharaannya boleh itu. Keuntungannya itu. Nah, ditimbang-timbang Ibu sejauh mana karena itu sudah usia 32 ya. Nanti. Kalau dijual dirongsokan boleh nggak, Pak? Kalau Bapak kalau dimasukkan ke neraca, kalau semisal saya masukkan ke neraca kan tidak ada dokumennya. Kemudian nah, untuk itu. estimasi ya. Harga. Ya itunya bagaimana? Betul. Harga? Ya. Susah. Ya karena ya kan 32 tahun. Yang kedua kalau nilainya mungkin bisa ditaksir berapa ya. Tapi yang kemanfaatannya Ibu. Apa Ibu sejauh mana kemanfaatan dari barangnya itu? Kalau memang secara operasional masih bagus, tiap hari dipakai, ya sebaiknya dimasukkan. Tapi kalau jarang dipakai karena biaya operasionalnya tinggi ya, biaya pembayaran tinggi ya, nggak usah. Makanya ditimbang-timbang itu. Ya nanti kalau perlu nanti biar tim kami Bu. Nah nanti tim 5G biar ke tempat Ibu ya kan deket ya. Nanti Mbak Rina atau Pak Tari nanti Mbak Indra ke sana nengok. Nah nanti dari situ tim tahu langsung diputuskan itu. Itu ya. Pak, matur nuwun sangat Pak Hendri. Oke, ada tambahan dari Pak Taryo nih, irbannya. Monggo Mas Taryo. Untuk yang tadi Ibu tanyakan, pakai ini. Nanti datang. Nah, ini Pak Taryo irbannya, Bu. Oh, nggih Pak Taryo. Ibu Mi. Bapak. Saya menambahkan saja ini. Dulu saya kira udah ketemu Bu ya, waktu ke sekolah ini. Tidak sekolah, leres Bapak. Sekarang di SMK 3. Saja, mungkin nanti sesuai arahan Bapak Inspektur, nanti kami melakukan langsung ngecek di fisiknya Bapak itu nggih. Nah, lihat kondisinya tadi nggih. Artinya tadi kalau memang kondisinya masih untuk operasional bisa dimanfaatkan dan berbanding dengan biayanya Ibu nggih. Mungkin ini sebaiknya dimasukkan ke neraca nggih. Aset nggih. Nanti kondisinya katakanlah tadi biayanya lebih besar dari manfaatnya. Jadi minimal dicatat di extra comptable Ibu. Saya kira menambahkan itu saja Ibu. Nanti kami komunikasikan lagi kapan kami ke sana Ibu. Siap Bapak. Matur nuwun sangat Pak Taryo. Kami Ibu nggih. Oke, saya lanjutkan. Tadi ada pertanyaan dari Pak Teguh ya, dari SMK 1 ya tadi. Ambarawa ya, terkait dengan penghapusan aset negara ya. Nah, kalau penghapusan itu memang ini Pak, prosesnya harus melalui inventarisasi, nilainya berapa kan gitu. Jadi ada kan di awal kan ada harga beli, terus ada penghapusan setelah sekian tahun dipakai.
Nah, ada namanya nilai buku. Nah, dari situ diajukan diinventarisir kondisinya baik, rusak ringan atau rusak beratnya. Biasanya yang dihapuskan kan yang rusak berat kan, karena memang sudah tidak ekonomis untuk dipakai. Nah, proses ini yang tadi Pak Teguh sampaikan itu proses penghapusan. Nah, tadi yang Pak Teguh tanyakan itu nanti terkait dengan penghapusan prosesnya itu seperti apa. Nah, ini yang harus ini. Nah, biasanya juga ada kalau jumlahnya banyak itu nanti juga ada izin, Pak. Itu harus ada izin juga ke BPKAD melaporkan. Karena yang aset-aset yang sudah di SMK yang Bapak Ibu masukkan neraca itu kan menjadi kompilasi neracanya Pemprov Jawa Tengah. Nah, itu sudah dimasukkan di dalam asetnya Pemprov Jawa Tengah oleh BPKAD. Maka setiap menghapuskan itu sudah ada izin di pemberitahuan lah. Nah, nanti biasanya kalau barangnya besar itu nanti banyak permintaan kepada inspektorat untuk melihat kelayakan dari penghapusan itu paling tinggi. Jangan sampai barangnya masih bagus kok dihapus itu kan. Nah, ini kan nggak boleh. Nah, termasuk nanti hasil dari penghapusan itu barangnya kan dia dijual itu. Nah, dijual itu nanti juga dilaporkan ke Bapenda itu. Dijual siapa yang beli kan gitu. Nanti prosesnya itu ada lagi di Bapenda. Jadi siapa yang membeli barangnya itu apa namanya sudah deal harga berapa, di store ke kas negara, baru barangnya boleh dibawa. Ini tapi setelah dihapuskan dulu. Gitu. Ini prosesnya ya. Itu nanti ditambahkan oleh Pak Taryo ya, atau timnya. Mungkin Mbak Rina bisa nambahkan. Sedangkan dari Pak Rudianto ya, dari SMK Kandeman, nah mobil yang pakai plat itu yang berjalan di jalan raya, Pak. Jadi kalau tadi Bapak nyampaikan mobil itu nggak pernah ke jalan raya, ya nggak perlu diurus platnya, plat G-nya nggak perlu. Yang kenapa? Kan cuma untuk praktek di dalam dongkrok di gudang kan, artinya kan di bengkel kan gitu kan? Iya, Pak. Di bengkel hanya untuk operasional, yang nggak perlu diurus, tidak perlu diurus platnya. Nah, kecuali Bapak dipraktekkan itu jalan ke jalan raya, ke Batang itu kan, ke Semarang itu harus pakai plat. Sepanjang itu masih di bengkel hanya untuk otak-atik oleh siswa itu nggak perlu, Pak. Ya. Tetapi, nah itu aset itu harusnya dicatat, Pak, sebagai aset sekolah, walaupun ada hibah dari pusat. Nah, kalau bisa dapatkan nilai hibahnya, Pak. Berapa sih nilai 2 unit kendaraan itu tadi? Jenisnya apa, Pak? Toyota atau apa itu? R3 Yasu. sama Brio. Oh iya kan? Honda Nah, Beat sama R3. Itu tahun berapa, Pak? Tahun Pak 2017. 17 ya kan? Nah, tahun 2017 itu kan harga Brio sama apa namanya R3 itu ketahuan, Pak. Segitu kan berapa nilainya itu kan? Di tahun itu. Pakai taksiran, jadi tidak harus sama. Saya ingat saya Brio itu sekitar 100 jutaan itu, ya. 120 mungkin ya, tahun 2000 100 lah. Nah, nanti kira-kira aja, Pak, 100 juta hibah. Kan ada bukti hibahnya ada apa ya? Dari pusat ya? Ada. Nah kalau dari pusat ada nilainya malah lebih enak dimasukkan sesuai dengan nilai dari pusatnya, Pak. Itu. Ada nilainya, Pak Rudi? Kayaknya kok tidak ada, Pak. Hanya serah terima saja, iya. Oh ya. Iya. Tapi berita acaranya ada ya? Berita acaranya ada ya? Berita acara serah terima dari pusat. Iya. Ya. Nah, itu dipakai sebagai dasar. Nah, nilainya nilai taksiran, Pak. Nilainya wajar. Ya, siapa? Yang nilai wajar pada waktu itu tahun 2017 itu berapa? Kalau nggak salah Bio ya sekitar 100 juta ya. Iya. Kalau R3 itu berapa? R3 nanti nanya teman Bapak yang punya R3 di tahun itu, Pak. Nah, kalau Brio 100, sekitar 100 lah. Itu artinya tidak harus tepat sekali, Pak, karena itu kan taksiran. Iya, Pak. Itu untuk mencantumkan di neraca itu sebenarnya. Jadi di dalam prinsip akuntansi adalah fair value, Pak. Fair value adalah nilai wajar. Jadi fair itu kan wajar. Kewajaran dari nilai. Jadi yang dimasukkan dalam neraca itu nilai wajar pada waktu itu. Bukan nilai wajar sekarang, Pak ya. Iya. Pada waktu Bapak nerima itu berapa itu? Ya mungkin bisa tanyakan pada teman-teman atau dealer di Batang itu tahun itu berapa sih nilainya? Ya. Iya, Pak. Siapa? Nah, itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak
Pak Taryo terkait dengan penghapusan aset Pak. Tadi yang dari Pak Teguh dari Ambarawa tadi ya. Ini tambahan. Oke, Pak Teguh. Iya, Pak. Ini hanya menambahkan kaitan penghapusan kita barang ya. Terutama barang-barang yang sudah rusak berat itu nih. Yang mungkin sementara numpuk di gudang dan mestinya dicatat nanti dikumpulkan di aset lainnya nih untuk di neracanya. Untuk penghapusan nanti secara normatif kan sudah diatur di Pergub nanti nomor 6 tahun 2019 nih. Nah, nanti secara tahapan nanti memang harus ada usulan dulu nih dari sekolah ke Dinas Pendidikan, dan nanti Dinas Pendidikan nanti mesti nanti ada gabungan nih dari beberapa sekolah yang akan diusulkan, nanti dia lanjutkan ke BPKD nih. Nanti di BPKD nih secara normatif nanti ada semacam evaluasi dulu. Nah, nanti setelah dirasa cukup nanti ada tim nanti nih untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik barang yang akan dihapuskan nih. Setelah itu nanti secara berkelanjutan juga ada tahap berikutnya untuk menyampaikan artinya untuk mendapat persetujuan penghapusan barang. Jadi saya kira itu nih nanti secara normatif itu nanti melalui proses usulan secara berjenjang, dan nanti otomatis untuk penghapusan realnya nanti nunggu setelah ada SK persetujuan penghapusan. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi dari SMA 1 Mayong. Bertanya bagaimana jalur yang harus ditempuh untuk mengubah barang hibah menjadi milik provinsi dari plat hitam menjadi plat merah. Dari Mayong ya, Jepara. Dari Pak Sawan tadi. Oh, dari SMA Mayong ya. Iya, Pak. SMA 1 Mayong ya. Iya, betul. Ya. Pak, nanti secara umum prosesnya itu bahwa nanti akan divalidasi oleh inspektorat. Nah, kriterianya itu satu adalah aset itu sudah ada serah terima, Pak, dari yang memberi hibah. Apakah itu dari komite, dari dunia usaha ya, atau dari alumni, atau dari mana, ya, menerima hibah. Nah, dari hibah itu dicatat kan ada harganya, Pak, ya kan? Ini untuk masukkan ke neraca. Nah, sedangkan untuk terkait dengan perubahan dari plat hitam ke plat merah, itu maka Polda itu kemarin minta kepada Dinas Pendidikan agar divalidasi oleh inspektorat. Nah, maka nanti tolong data yang ada di tempat Bapak, ada berapa mobil yang mau di plat merah disampaikan kepada kami, Pak. Nanti tim kami akan melihat kronologis dari hibahnya, hibah itu. Yang penting ada berita acara hibah, ada nilai. Nah, nanti masih platnya kan masih plat hitam itu kan, di STN kan gitu. Nah, nanti berdasarkan dari rekomendasi kami, nanti diurus ke Samsat Jepara, Pak. Iya, Pak. Ya. Itu nanti sampaikan aja ke Samsat. Itu nanti kami nanti akan menerbitkan surat laporan kepada Dinas Pendidikan itu merespon permintaannya dari Polda. Jadi dari kepolisian itu minta dulu divalidasi oleh inspektorat. Maka kami mengeluarkan surat nanti laporan. Nah, berdasarkan laporan kami itu nanti Dinas Pendidikan akan merinci nomor-nomor kendaraannya di mana saja, itu disampaikan pada Polda. Nah, berdasarkan pada data itu nanti dari SMA masing-masing SMA langsung bisa mengajukan plat hitam ke plat merah, Bapak Ibu. Itu. Tapi tolong nanti kalau ini masukkan ke neraca, Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, kan itu kan sudah pemerintah kan. Nanti
Gimana Pak? Oke, saya kira itu ya Pak. Pak sama? Pak sama tadi ya dari saya Memayo. Bapak, Pak. Oh, oke, Bun. Ya. Ya, ini ada tambahan dari Mbak Ina. Nggih, dari timnya ada tambahan, Pak. Dari timnya. Dari Maya ya Pak, menambahkan dari yang disampaikan Pak. Saat ini hasil koordinasi kami dengan Dinas Pendidikan, kemarin Dinas Pendidikan sudah mengirimkan nota dinas ke seluruh sekolah sekitar bulan November untuk melakukan pendataan. Kemudian sampai dengan hari Senin kemarin, ada 92 sekolah yang sudah mengirimkan data. Nah, dari 92 sekolah tersebut, ini rencananya oleh Dinas Pendidikan akan diajukan tahap pertama untuk kami review. Nah, kalau panjenengan termasuk di 92 yang pertama, mungkin nanti bisa melengkapi data-data sebagaimana disampaikan Pak Inspektur tadi. Ada form surat pernyataan yang menyatakan bahwa panjenengan memang siap untuk mengubah dari plat merah menjadi plat hitam menjadi plat merah yang pertama. Kemudian bahwa kendaraan itu tidak dalam proses sengketa, itu jelas saja karena dari hibah. Kemudian yang ketiga ada lagi bahwa panjenengan sanggup mengalokasikan anggaran untuk proses balik nama. Itu apabila panjenengan sudah termasuk di 92 sekolah yang mengirim data ke Dinas Pendidikan sampai dengan hari Senin kemarin. Kalau panjenengan memang belum mengirim, berarti nanti bisa disusulkan akan ikut di rombongan yang berikutnya. Mungkin berbarengan dengan sekolah yang lain. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya dari mana? Yang dijawab apa itu? Tanya apa? Dibacakan Mas, tanya apa? Oh, pertanyaan apa? Ada yang masih bertanya ya, jadi. Halo, ya. Ya, enggak Pak. Ya, terima kasih Pak. Melanjutkan dari Mayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tahunan Pak, Bambang Supriyanto. Tadi disampaikan bahwa kendaraan yang bisa dibiayai dari dana operasional BOS maupun BUP adalah kendaraan yang sudah plat merah ya Pak. Nah, sementara ini kendaraan-kendaraan yang dari sekolah barangkali sebagian besar adalah masih berproses, belum plat merah. Nah, kemudian operasional selama ini ya kami memang menggunakan dana BOS dan dana BOP atau dana BOP Pak, karena memang sekolah tidak mempunyai sumber dana lain seperti tahun-tahun yang lalu yang dari BSM itu peran serta masyarakat. Mohon penjelasan Pak ini Pak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Sinten Pak? Pak Bambang Supriyanto Bapak. Pak Bambang nggih. Dari Tahunan ya. Jepara ya. Nggih. Nah, ini Pak, tadi saya khawatirkan kalau plat hitam itu kan belum punya pemerintah. Sebenarnya kalau diperiksa itu keliru Pak. Kalau dibiayai dari anggaran pemerintah itu. Makanya jalan keluarnya kan harus diplat merahkan menjadi punyanya pemerintah itu. Karena kalau pemerintahnya dari BPK nanti mempermasalahkan itu bisa nggak boleh. Karena kan plat hitam kan masih atas nama perorangan kan gitu. Saya lihat beberapa sekolah itu namanya kepala sekolah itu yang kemarin pada langganan aqua itu ya, air galon itu kan namanya ada nama kepala sekolah, ada nama itu nama Bapak, pribadi kan. Dari komite Bapak. Ya? Kami dari komite. Ya, ada komite ya. Nah, itu berarti kan belum menjadi menjadi miliknya pemerintah, milik sekolah kan gitu. Masih nama pribadi. Nah, itu bisa dipermasalahkan, Pak. Nah, tinggal pemeriksaannya. Kalau pemeriksaannya bisa memenuhi sih syukur, tapi kalau nggak bisa loh ini punyanya pribadi kok dibiayai dari dana BOP, dana BOS kan dipertanyakan kan itu. Nah, ini saya khawatir gitu. Maka dengan adanya kebijakan segera dimerahkan itu kan legal. Artinya kan bahwa itu memang punya pemerintah. Yaitu bisa dibiayai dari anggaran pemerintah itu, Pak. Kami itu tujuannya itu. Mengusulkan sudah cukup, Pak. Cukup lama. Ya, nah ini maka proses ini ya. Makanya ini segera tadi Mbak Rina kan nyampaikan ada 92 ya sekolah ya tahap pertama, dan kami proses terus Pak supaya
Bapak Ibu juga di sekolah lebih aman lah menggunakan dana BOP atau BOS untuk biaya operasional mobil itu kan itu. Itu ya. Mohon solusinya nggih Pak. Ini susah ini. Mohon solusi. Gimana Pak? Ya, iya kebijakan ini. Ya karena memang digunakan untuk operasional terus itu Pak. Misalnya. Ya makanya di plat merah Mas, segera di plat merah Pak. Ya, di segera di belakang maka diusulkan Pak. Itu solusi yang terbaik kan itu, supaya segera di plat merahkan. Resmi itu milik pemerintah kan gitu. Ya bukan milik atas nama pribadi ya kan itu Pak. Itu solusinya cuma itu Pak ya, segera ya. Ya, supaya enggak jadi ya kami bantu Pak, nanti kami validasi maka data-datanya segera disampaikan ke Dinas Pendidikan, nanti kami segera validasi supaya nanti bisa ada langkah mempercepat. Yang kedua kalau plat merah kan lebih murah Pak pajaknya dari plat hitam kan itu keuntungannya kan gitu Pak. Ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Oke, Pak. karena udah sore, udah jam 3 ini. Udah ya. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa bertanya kepada timnya, tim yang validasi. Monggo nanti melalui Dinas Pendidikan ya, maupun cabang, timnya nama-nama sudah ada. Silakan langsung diskusi dengan timnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di hari puasa ini pertemuan kita membawa barokah ya, bermanfaat bagi kita semuanya dan mendapat pahala. Ini karena tujuan kita baik untuk ketertiban aset punya pemerintah daerah. Amin. Saya kira itu Bapak Ibu, matur nuwun atas perhatian Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf jika ada tutur kata yang berkurang di hati Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada pembicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.